terangkat dan murah, nggak mahal ya itu. Nah apalagi ternyata tanah liat memurnikan air dari yang lain. Jadi ketika ada air disaring dengan menggunakan tanah liat, itu juga sangat membantu ya. Baru bahan dasar material bangunan seperti bangunan kita sekarang sanitasi, di situ ada apa? Batu bata ya, batu bata merah, batu bata yang, tapi persoalannya ada itu batu bata yang tidak matang sehingga apa? Gampang pecah. Nah, kadang-kadang itu nggak dipakai tukang bangunan ya. Kalau dia tanah liatnya itu begitu diangkat langsung pecah, retak, bahkan mungkin tidak bisa dipakai ya, dibuang. Nah, itu. Bahan fungsi insulin panas, ternyata bisa menyerap panas. Mana sini Bu Dokter? Udah pernah coba untuk mengurangi panas anak-anak pakai tanah liat, gitu ya. Nah, bisa juga fungsi bahan baku kerajinan, itu tadi peralatan rumah tangga. Pasti banyak lah ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kepada kita. Maukah kita disebut sebagai tanah liat? Seperti firman yang tadi, yang disampaikan oleh Yeremia. Bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita ini dianggapnya sebagai tanah liat. Kadang dianggap sebagai domba, kadang dianggap sebagai ranting-ranting atau pohon, dan lain sebagainya. Nah ini mengenai tanah liat. Maukah kita disebut sebagai tanah liat? Ada yang tidak mau? Tanah rohok gitu ya. Dari mana asal kita? Dari tanah. Jadi sebenarnya kalau kita kena tanah liat, kena lumpur, jangan marah sama lumpur. Kita sekeluarga. Ya, sumber kita sama. Tuhan menciptakan kita dari tanah liat, dari tanah. Jangan emosi kalau ada orang lewat naik motor, kita jalan terus keciprat sama lumpur. Saudaraku, gitu langsung ya. Jangan jadi naik tensi, kita marah-marah, kita lempar pula lagi dia. Nah, di sini Yehuda diingatkan Tuhan karena mereka lupa kepada Tuhan sang pencipta mereka. Ya, next deh ya, karena ini waktunya sedikit cepat ya. Nah, Yehuda jatuh dalam penyembahan berhala, ketidakadilan dan penolakan kepada firman Tuhan. Tuhan berbicara secara simbolis. Padahal Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik, tapi mereka memberontak. Sehingga Tuhan berkata, aku menyesal. Nah, Tuhan itulah yang menempah kita. Manusia pertama ditempah dari tanah liat. Artinya, Tuhan ingin mengingatkan kita, saya loh yang menempah kamu. Kenapa kamu akhirnya tidak mau mendengarkan saya sebagai penempah? Contohnya itu kita sebutlah dulu keramik atau pot bunga. Kira-kira kalau pernah menginang lihat, yang paling saya ingat itu film Ghost, lagu Ghost. Langsung di situ ada orang yang menempah tanah liat menjadi keramik atau guci. Nah, di situ ketika tanah itu bersentuhan dengan tangan si penjunan atau si penempah itu, di situ ada kerikil, ada batu, ya. Itu langsung dihancurkan kembali karena nanti dia kalau digunakan air akan keluar dari situ, bocor. Nah, oleh karena itu hidup kita juga seperti itu. Jika ditemukan dalam hidup kita ini kerikil-kerikil dosa-dosa, penyakit-penyakit, penyembahan berhala, bahkan mungkin juga racun-racun, yaitu pikiran jahat, perbuatan jahat, itu akhirnya harus dihancurkan kembali, ditarik semua batu-batu itu, ya. Next bejana. Ya, ini Tuhan. Satu, Tuhan adalah penjunan. Jadi kita udah tahu konsepnya. Kita bersumber dari tanah dan Tuhanlah sang pembentuk kita. Namun ketika kita berontak, kenapa? Yang kedua bejana yang rusak. Ketika kita memberontak, itu kita jadi rusak. Karena apa? Bejana itu akhirnya berisi batu, berisi kayu-kayu, berisi benda-benda yang tidak Tuhan inginkan dari diri kita. Tapi satu sisi kadang kita simpan itu. Ya. Kita simpan dosa-dosa kita simpan kebencian kita simpan pemberontakan kita kepada orang tua, bahkan kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat kita malas datang gereja. Karena apa? Pemberontakan itu dari mulai bangun tidur sudah menjerit, jangan gereja gitu. Jadi bersyukur untuk remaja kami ini cukup banyak kita hadir. Itu karena apa? Pemberontakan itu sudah dicabut. Jadi serahkan itu kepada Tuhan ya. Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Next. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan berdaulat.
kita mau atau tidak mau, Tuhan berdaulat. Kalau kita tidak mau pun diperbaiki, Tuhan tetap akan hancurkan kita. Tapi kalau kita mau, berarti antara kita dengan Tuhan ada kerjasama yang baik. Nah, ketika kita diremukkan, ada masalah yang datang, persoalan yang muncul, mungkin juga bencana dan lain sebagainya, itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Cara Tuhan untuk menyadarkan kita, kamu itu tanah liat. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan aku yang membentuknya. Kamu tidak bisa SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana, bahkan juga punya perusahaan, dan kamu bisa berbangun bisnis, menjadi apapun pekerjaanmu di dunia ini. Itu bisa terjadi kalau aku mengizinkan. Jadi jangan kita pikir setelah kita hebat, kaya, dan berkuasa, terus kita hebat ini bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Di situ kegagalan bangsa Israel. Kalimat ayat 12 tadi katakan, kami tidak mau. Jadi kalau anak-anak kita ajari, kita bimbing, dari mulai kecil kita rawat, sampai sekarang menjadi SD, SMP, SMA, terus kemudian kita suruh makan, kita suruh mandi, kita suruh sekolah, tidak mau. Kira-kira ibu-ibu buat apa sama anak ini? Gak usah kau sekolah, kalau di kampung, ya kan? Kita suruh makan, gak mau makan, gak usah kau makan, kalau di kampung, ya kan? Tapi kalau di kota, janganlah nak, sekolahlah nak. Sampai mamanya mengerjakan PR-nya. Itu. Sampai datang mamanya menyembah gurunya. Bikin cerita baru. Entah apalah itu, ya. Karena apa? Karena terlalu mengasihi. Padahal satu sisi para halado bilang, kalau ada terjadi seperti itu, oke. Kau enggak sekolah hari ini, saya lihat. Besok kau enggak sekolah. Seminggu kau enggak sekolah, stop kau sekolah. Kita ke KMD. Oke? KDMA. Kita ke KDM, masuk barak kau langsung. Siapa anak-anak di sini yang mau masuk barak? Kita coba dulu dari HKBP Letare. Biar ada cerita baru dari kalian. Tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau stop main game, ya. Tidak mau, pokoknya tidak mau aja semua. Baru Inang lapor ke KDM. Baru dijemput, ya. Jemput. Nah, terserah mau 3 bulan, mau 6 bulan. Sekolahnya di sana, di barak. Nah, setelah itu kita lihat, nanti kita suruh dia berdiri di warta. Apa kira-kira yang terjadi di sana? Supaya kita tahu cerita aslinya bagaimana. Itu baru usaha seorang. Usaha Tuhan lebih besar dari situ. Sampai dirinya harus rela mati, tersalib, dan bahkan bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, kedaulatan Tuhan itu tidak terbatas, Bapak Ibu, ya. Itu yang ketiga. Next, yang keempat. Peringatan. Jadi setiap ada peringatan, kita harus bersyukur. Kalau ada pengumuman di sekolah, jangan marah dengan pengumuman itu. Kalau saya bilang di gereja ini, kita buat pengumuman, dilarang masuk. Atau enggak? Dilarang melihat unang bereng. Coba Inang nanti bilang sama temannya, unang bereng deda. Kira-kira apa kemauan temannya itu? Aduh tahi. Makin rindu dia mamereng. Ya. Seperti kalau kita ini lagi pembangunan, ya, bentar lagi akan dicat, dibuat nanti di situ jangan dipegang. Kira-kira berapa orang yang tangannya kena cat? Karena jangan dipegang malah dipegang. Seperti itulah orang terpancing untuk masuk dalam dosa. Ya, jangan katanya, marah terus. Nah, di sini kita bisa melihat peringatan ini bukan peringatan main-main. Jika tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau berbalik dari kehidupannya yang menentang Tuhan, jangan salahkan Tuhan jika satu ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan banyak persoalan dalam hidup ini dan kita sendiri tidak bisa lagi mendapatkan pertolongan Tuhan. Tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, habis hancur binasa. Oleh karena itu peringatan ini menjadi hukuman jika kita tidak mau bertobat. Mari kita bertobat. Mari kita memperbaiki diri. Selagi masih ada waktu. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan. Makanya kalau ada lagu, dengan lembut suara Yesus memanggil. Gimana? Tunggu lembut Tuhan Yesus memanggil. Itu masih lembut. Jadi kalau masih lembut, mama, bapak manggil, sekolah, bangun. Itu masih... gini bilang sama mama, makasih ya mak, gitu ya. Jangan karena lembut, bangun, nggak dengar.
Ya, kalau saya langsung saya pegang walaupun dengan lembut. Bangun gitu. Lebih cepat bangun daripada hoi 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 gitu. Budek dia kalau gitu. Tapi kalau dia bangun, langsung bangun dia. Nah, itu bedanya sentuhan dengan teriakan, ya. Mari kita kerjasama dengan hal itu, ya, Mang Inang. Karena luar biasa saya perhatikan di sini kok remaja ya. Mulailah di rumah, ya. Mulai memperbaiki rumah, bahkan cepat-cepat mengerjakan tugas, bangun cepat, pulang cepat. Demikian juga kumulai dari keluargaku. Ingat Inang, mereka udah berjanji tuh. Nanti lihat di rumah, ya. Dan kumulai dari gerejaku, ya. Jangan datang terlambat, pulang lama. Datang cepat, pulang cepat. Itu yang dimaukan orang tua. Jangan datang lama, pulang lama. Udah selesai kor masih di sini. Gitu. Ya, jangan ya. Karena nanti orang tua nanti panik menunggu kalian datang, ya. Karena kalian sebenarnya harus antar jemput kalian. Nah, itu kumulai dari diri sendiri. Baru Naposo tadi bilang, apa tadi Naposo? Apa ya? Oh, Naposo ya. Ku ikuti, ku maupun engkau, kemanapun engkau membawaku. Udah ada yang siap sedia? Yang mana yang mau diikuti? Udah? Jangan lama-lama ya. Semakin cepat semakin bagus. Amang akan diskon nanti martupol dan masuk. Oke ya, setuju ya? Tapi mereka bilang di sini, ku mulai kemanapun engkau membawaku, ku cinta dia, ku cinta Yesus segalanya, engkaulah segalanya bagiku. Jadi sebenarnya cinta Yesusnya yang mau mereka sampaikan. Nah, kemudian kalau Inang, lagu favorit kita ya, di ngolukon pakai mau Tuhan si tindangi hatami. Kalau itu Inang nyanyikan setiap pagi, saya rasa aman di rumah. Tapi nggak tahu lah lagunya apa ya. Kalau ama moloneng mertua ho, ya, tangihon ma hatani Tuhan. Jadi ama udah siap mendengar firman Tuhan ya. Hari ini kita akan membawa firman Tuhan sebagaimana diingatkan Tuhan dalam epistel, dia Yesus memanggil kita. Kita tanah lihat nih, tapi kita dipanggil. Oleh karena itu, mari ikut Yesus ya. Mari ikut Yesus, menyangkal diri dan pikul salib. Next. Ya, kemarin kita terus melaksanakan pelayanan ke suku Baduy dengan tim, karena Amang Kepala Departemen Marturia Pusat ya sangat rindu untuk masuk ke suku Baduy ini. Nah, itu kita rancang bagaimana caranya sebagai tanah liat bisa berguna bagi tanah liat yang lain. Nah, setelah kita ke sana, kita masuk, ternyata mereka menyambut dengan luar biasa. Ini saya sedang pimpin acara, Amang Kepala Departemen, Inang Preses, ya Kabid dan juga yang lain. Awalnya kita kesulitan mendapatkan tim bakti sosial dokter. Karena itu hari Kamis, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berdoa, Marturia berdoa, setelah kami mau berangkat beberapa hari, yang datang lebih dari yang kami harapkan dokter-dokternya. Banyak dokter jadinya datang. Dan juga nakes. Bayangkan yang mau diobati berapa, yang datang berapa dokternya. Makanya kami baksosnya itu cepat, karena dokter banyak. Dan mereka datang sendiri ke sana. Ada yang luar biasa, seorang dokter Daniel ya. Dia naik motor sendiri datang ke sana. Bayangkan kalau kita naik mobil itu, kita hampir 1,5 jam, 2 jam. Dan dia harus naik motor ke sana. Hanya demi cintanya untuk memberikan pengabdian. Luar biasa saya rasa kegiatan kita. Dan kita menanjak naik ke atas. Lalu kemudian turun lagi. Ada orang tua kita yang udah lansia. Harapannya tidak akan naik. Tetapi dengan semangat dari tanah liat yang lain, ayo, lalu bisa naik dengan semangat. Nah, ini semangat yang membuat kita untuk terus berkembang dan melayani Tuhan. Ya, luar biasa bagi saya pelayanan ini sangat luar biasa, sangat menyentuh. Karena apa? Mereka semua luar biasa. Inang pendeta memimpin mereka dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan. Yang sebelumnya bapak-bapak itu tidak pernah ikut lomba 17-an. Taulah Inang ya. Karena di sana kan nggak begitu seperti kita di sini. Nah, setelah Inang bilang, ayo ikut bapak-bapak. Awal-awalnya mereka ragu. Apa ini gitu ya? Makan kerupuk. Makan kerupuk.
Wah, semangat sekali. Apa namanya, sarung ya, berpindah sarung. Wah, mereka sangat bahagia. Yang belum pernah mereka rasakan dengan sukacita. Nah, itu karena apa? Kita rela sebagai tanah liat yang dipakai Tuhan juga untuk membentuk mereka, untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Bahkan yang unik kami terima dari beliau, ternyata dalam hati mereka terbuka menerima Yesus. Terbuka. Hanya saja kalau mereka mengaku itu nggak bisa. Karena apa? Sistem. Gitu ya. Jadi hati ini terbuka menerima Yesus. Jadi mari terus kita layani dengan sukacita, jangan pernah menyerah. 1 bulan ke depan kami akan ke sana, mereka butuh air. 100 meter di bawah tanah mereka, jadi kita akan usahakan ada pompa untuk mereka. Bayangkan inang kalau sedang hamil, mandi, cuci, harus ke 100 meter itu. Mereka cerita ada anak praktek dibawa ke sana. Pas hujan kan biasa anak-anak ini kan nggak tahu. Pergi mereka mau mandi, merdabu. Licin, tanah liat. Jadi yang di atas itu licin, 1 orang. Padahal di bawah udah ada beberapa orang yang turun. Karena jatuh dari atas, jatuhlah semua mereka. Nggak perlu lagi pelan-pelan. Langsung jatuh semua. Anak-anak praktek di sana. Nah itu sukacitanya. Baik, selanjutnya luar biasa bagi para halado sudah kompak untuk menyelesaikan berkas-berkas verifikasi kita. Terima kasih Amang Sintua para halado, demikian juga panitia kemarin 1 harian full di sini. Ya, walaupun kami berada di kebaktian sekolah minggu di Cibubur. Ya, terima kasih Amang Inang. Nah, cuman konsumsinya nggak ada. Nah ini yang mereka keluhkan. 1 harian mereka sini konsumsi kok hanya goreng gitu ya. Oke, ini kami berangkat next ya. Ya, jadi biasanya kan yang foto kalau berangkat kan itu yang mau berangkat. Kalau ini enggak, yang memberangkatkan foto. Bapak mama ini semua berfoto untuk retreat anak-anaknya. Anak-anaknya di mobil semua. Jadi mereka yang foto, ya. Luar biasa itu ya. Kompak mereka. Oke, next. Nah, baru inilah kami yang retreat di sana ya, kebaktian Padang ya. Karena nggak ada di sini anak sekolah minggu, tapi yang ikut ke sana apa kodenya kita? SMAI. Ada yang tahu SMAI? Berarti belum selesai ini EE ya. Nanti kita ajari SMAI. Ya, ini anak-anak kita, mereka wow semua, bangga luar biasa. Karena apa, Mang Inang? Penuh hadiah. Siapa orang tua yang melihat anaknya sampai ke rumah? Ada tas-tasnya enggak? Nah, berapa banyak hadiah yang kami bagikan di sana? Sampai tasnya nggak muat, bayangkanlah. Karena saking banyaknya. Ada sponsor-sponsor kita ya. Indofood Makmur, Fortuna Makmur. Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya kemarin Marturia, Kepala Departemen Pusat datang. Tapi sangat sulit kami karena semua hari Sabtu Marpesta ya kan. Jadi hanya inilah utusan-utusan Injil yang hadir kemarin di acara Marturia. Beliau menjelaskan HKBP sudah cukup banyak bertindak bagi banyak suku di Indonesia ini. Jadi jangan hanya kita pikir rupat saja, enggak. Di laporan Amang Kepala Departemen Marturia, Amang Pendeta Bernak Manik, banyak sekali yang sudah dilayani. Tapi tidak harus lupa untuk melayani kita semua. Sebagaimana Marturia kita di gereja ini mengunjungi dari rumah ke rumah. Kalau Amang Inang ingin dikunjungi dan didoakan, undanglah ya. Kami yang bawa snacknya, bukan orang Inang. Kami yang bawa. Jadi jangan ragu kalau kami datang, ya. Ya. Dan terima kasih kami dari Pokja diberikan semangat, diutus untuk melayani suku tersebut. Kiranya Tuhan memberkati suku yang akan kita layani menjadi berkat. Mari kita berdoa.